Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فاتحة بالفتوح والمنور والسوف والصلاح الجسد الروح وتبدأ النصر والأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى رشد الجد الحبيب علي بن السقاف جعفر السقاف سيد السقاف أحمد بن علي السقاف والسلم أفرح ونبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sampai haji ya. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa ammal hajju فهو خامس أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم مكلف حر وكذا العمرة في العمر مرة بشرط الاستطاعة وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحج ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. وأما الحج atau wa ammal hijju adapun haji fahuwa maka itu haji khamisu adalah yang kelima arkanil Islam daripada rukun Islam. Wahuwa dan itu haji fardun hukumnya wajib dikerjakan ala kulli muslim atas setiap orang yang muslim mukallafin yang baligh dan berakal hurrin merdeka bukan budak wakadha dan demikian juga wajib bagi mereka al-umratu melaksanakan umrah fil umri di seluruh umurnya marratan satu kali. Bisyartil istita'ah dengan syarat mampu melaksanakan. Wahia itu al-istita'ah mampu artinya an yamlika dia memiliki ma yahtaju ilaih apa yang ia butuhkan ilaihi kepada ma pakaian, makanan, minuman, kendaraan jika jaraknya antara tempatnya dan Mekah 2 marhalah atau lebih. Itu semuanya ia miliki fi safarihi di dalam berangkatnya dia, perginya dia ilal haji kepada melaksanakan haji, zahaban mulai dia berangkat wa iyaba sampai pulang.
Wa nafaqata, dan memiliki juga nafaqah, biaya hidup, man talzamu, orang yang mengharuskan hu kepada siman, nafaqatu, menafaqahinya mulai berangkat sampai pulang, ila rujuin, ya, sampai ke pulang. Jadi haji ini sudah jelas hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, untuk Allah, taat kepada Allah, maka 'alan nasi, wajib bagi manusia, ala itu lil ijab, hajjul bait, melaksanakan haji terhadap Ka'bah al-Musyarrafah, man istata'a, bagi orang yang mampu melaksanakannya, ilaihi, melaksanakan haji, sabila. Berarti ada syarat, harus mampu yang wajib haji. Tapi haji itu bukan kepada seluruh manusia, manusia yang muslim. Karena dikatakan bunyal islamu ala khamsin, diantaranya hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian wajibnya kepada yang baligh dan berakal. Anak kecil enggak wajib haji, cuma sah hajinya menurut madhab Imam Syafi'i. Madhab yang lainnya kalau tidak mumayyiz enggak sah hajinya. Seperti madhab Malik, enggak sah kalau sebelum mumayyiz. Madhab Syafi'i, bayi sah, hajinya sah. Kalau anak yang masih belum mumayyiz, maka orang tuanya yang mudui, orang tuanya yang makai ihram, orang tuanya atau walinya yang mentawafkan, yang mensaikan, yang mewukufkan, dan seterusnya. Tapi hukumnya bukan haji wajib. Artinya sekalipun berhaji setiap tahun mulai bayi sampai balik, enggak dihitung dia melaksanakan yang wajib. Setelah balik wajib lagi kalau dia mampu. Kalau anak sudah mumayyiz, dia diperintah untuk niat, enggak boleh niat sendiri. Ayo niat nak, dituntun sama walinya. Mandi nak, kalau sunnah. Ayo copot pakaiannya, ayo tawaf, ayo sa'i, diperintah oleh si wali. Sah hajinya, tapi kalau udah balik sih tetap wajib haji. Kalau udah balik wajib haji, tapi syaratnya berakal. Orang gila haji dituntun, sampel ini orang misalnya, ya melaksanakan haji tawaf, iya sa'i, iya sah, dituntun sama walinya. Tapi kalau udah waras wajib haji. Karena Nabi SAW menyatakan rufi'al ghalam an thalath, penanya malaikat ini diangkat dari 3 orang ini. Artinya sekalipun berbuat taat enggak ditulis pahala bagi dia. Sekalipun berbuat maksiat enggak ditulis dosa baginya.
Pertama, anin naim hatta yasaygid, orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur kebuka auratnya, enggak dosa. Hah? Orang tidur kebuka auratnya, dosa ini enggak, sampai dia bangun. Kalau udah bangun itu bukan berarti melek. Masih matanya mejem, tapi kalau udah bangun tidur sadar dalam arti dari tidurnya, ya wis dianggap bangun. Berarti udah mulai ditulis. Ada orang bangkrong tidur baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, enggak ditulis pahala sampai dia bangun. Yang kedua, wa anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai sadar. Ada orang gila misalnya telanjang, enggak dosa. Ada orang gila makan bangke, ngambil jajannya orang dimakan, enggak dosa. Sampai dia sadar melakukan itu dosa. Ada gila wiritan, tapi gila, enggak dapat pahala. Yang ketiga, wa anis sabi hatta yahtalim aw yablugh, anak yang kecil sampai dia balik. Anak yang kecil sampai dia balik. Baru dicatat. Anak kecil haji, enggak dicatat pahala untuk dia. Tapi yang ngajak haji orang tuanya atau menghajikan dapat pahala. Sing ngajak. Anak kecil disuruh sholat umur 7 tahun, sholat itu anak, enggak dapat pahala itu anak. Tapi orang tuanya yang nyuruh dapat pahala. Anak kecil pakai celana pendek misalnya, perempuan enggak pakai kudung, enggak dapat dosa. Anak kecil enggak sholat, enggak dapat dosa. Tapi kalau umurnya 7 tahun enggak diperintah sama orang tuanya, wong tua ono sing dosa. Kewajibannya orang tua, bukan kewajibannya anak. Haji juga demikian, anak kecil enggak wajib. Tapi kalau anak kecil itu diajak haji, sah, orang tuanya yang dapat pahala. Orang gila juga begitu. Tapi aja ngecak sih ngamuan. Akhirnya dia di waktu tawaf ngamplengi wong nanti. Enggak bener. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain haji diwajibkan umrah. Karena Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan melaksanakan haji dan umrah karena Allah. Ini madhab Syafi'i, umrah wajib, haji. Umrah wajib sama dengan haji. Satu umur, satu kali. Ada kewajiban per waktu ya. Sehari 5 waktu sholat. Sholat. Ini setiap hari ada kewajiban itu. Ada kewajiban per minggu. Jumat bagi laki-laki. Ada kewajiban ibadah setahun 1 bulan. Ramadan. Zakat. Setahun sekali. Kewajiban setahun sekali zakat. Zakat fitrah. Ada kewajiban seumur sekali, haji dan umroh. Haji dan umroh.
Ada pendapat mazhab yang lain bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Tapi yang jelas laksanakan aja umroh menurut mazhab Syafi'i adalah hukumnya wajib sama dengan haji. Nah, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh wal umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wahai manusia, Allah memerintahkan kepada kamu semuanya melaksanakan haji. Laksanakan haji. Siapa orang yang haji, mulutnya enggak berkata buruk, enggak cerita porno, enggak ngomong jelek, dibuat zikir sama Allah. Walam yafsuk, perbuatannya enggak berbuat dosa, enggak mengganggu orang, enggak mencaci orang, tidak merugikan orang, maka akan keluar dosa-dosa dari dia sampai bersih seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Masya Allah. Wis dikoreti dosane. Teruskan umrah, wal umratu ilal umrati, umrah terus ditambahi umrah itu melebur dosa di antara kedua-dua umrah. Haji kalau bagus seperti tadi, hajjul mabrur itu tidak ada pahala yang pantas diberikan kecuali dimasukkan surga. Hah? Dalam hadis yang lain, man qadha nusukahu wa salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan haji enggak sampai mengganggu orang Islam yang lain baik dari ucapannya maupun perbuatannya, dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mampu haji, kok enggak haji, itu bahaya saudara. Diancam oleh Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahij fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya. Siapa orang yang memiliki bekal dan kendaraan untuk sampai ke Makkah melaksanakan haji, kok enggak haji, ditunda-tunda, maka enggak ada pilihan, matinya jadi Kristen atau matinya jadi Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Haji itu hukumnya ada yang fardu ain seperti tadi itu ya, bagi orang yang mampu, muslim, baligh dan merdeka. Budak kalau haji waktu dia belum merdeka diajak sama tuannya, kalau dia udah merdeka wajib haji lagi. Ada haji yang sunnah, seperti hajinya anak kecil, itu sunnah. Hajinya budak, itu sunnah. Ada haji yang makruh. Gimana haji yang makruh? Fakir, orang nggak punya melarat haji, nanti biaya hidupnya ngemis di Masjidil Haram. Iki haji apa jauh-jauh ini? Haji aja, nanti makannya ya apa? Gampang, nanti ngemis ada di sana, nejem.
Makruh itu, tidak benar itu. Haji itu yang punya harga diri, dalam arti jangan minta-minta, itu ganggu, itu ngerusak citra orang Islam itu. Jauh-jauh untuk melaksanakan kewajiban, kata dia. Tidak benar. Lawang kalau nggak mampu nggak wajib kok. Ya sama dengan kelilingan itu, minta sumbangan masjid itu. Nyewa motor, waduh jerat-jerit ono di pasar. Ini untuk membangun masjid, kalau nggak mampu bangun, ojo bangun. Ya direhab aja, cetan sing kena. Keliling jerat-jerit, kesel sampai antublek kenuping. Semuanya dimintai, melpunya kelenteng, jauh bangun masjid. Masuk ke rumahnya orang-orang yang bukan muslim, jauh sumbangan bangun masjid. Ya, ini tidak ada tambah benar. Ini loh haji ini loh, berangkat haji ada di sana minta-minta, makruh bumi. Nggak boleh begitu. Lek gak mampu jangan sudah. Nah, kalau mampu nggak apa-apa. Dalam arti sanggup melaksanakan itu tanpa mengganggu yang lain, begitu. Tidak ada tambah benar ya. Apalagi disunat. Parwedeng ambek sing dolek duit, haram itu hukumnya, tidak benar. Dah tak dolekno sumbangan, nanti kalau udah dapat separuh aku, seprapat aku, dosa, haram hukumnya. Itu kan amanat, orang nyumbang 1 juta untuk masjid, amanat harus masuk masjid semua. Dicukuk separuh, khianat. Dosa itu hukumnya, tidak benar itu. Bukan untuk kerja masjid, untuk amal soleh. Wah, rugi Ustaz, tidak rugi, untung ganjaran. Ada haji yang haram. Apa contoh? Hajinya perempuan gak diizini sama suaminya. Apa? Haram. Suaminya tidak ngizini, haram, tidak boleh. Hajinya perempuan tidak pakai mahramnya dan tidak aman di jalan, haram. Kalau memang hajinya tadi itu aman jalannya, ada barengnya sekalipun dengan perempuan tapi aman yang thiqat, kalau haji Islam boleh berangkat. Tapi kalau sudah dia tidak mampu melaksanakan haji ini, yaitu jika dia memiliki kebutuhannya mulai berangkat sampai pulang. Kebutuhannya dia, biaya makannya, biaya minumnya, biaya tidurnya. Oh, tidurnya itu harus sewa rumah di sana misalnya, ada, tapi yang layak. Kalau orang biasa ya rumah biasa, kalau presiden ya rumah yang pantas lah. Sampai dia pulang biayanya ada semuanya. Kemudian yang ditinggal keluarganya yang ditinggal dijamin nafkahnya ada mulai berangkat sampai pulang. Jangan berangkat haji anake ngemis ngamen kabeh. Ndak bener itu. Tapi kalau seandainya orang yang dinyatakan tidak mampu haji kok tetap maksa berangkat haji, sah hukumnya. Sah hukumnya. Dan kewajiban haji sudah gugur dari dia. Nah, kalau orang-orang yang sudah dekat sama Allah, enggak apa-apa. Kalau enggak, jangan tambah kelimpang-kelimpung nanti. Pernah diceritakan
seorang sufi, Masya Allah. Siapa itu namanya ya? Lupa ya. Dia tadi itu kepingin haji. Kalau ongkosnya punya, tapi nafkah keluarganya dia nggak cukup masih. Kepingin haji. Ngomong sama istrinya, "Dek, saya mau haji ya." "Ya gak apa-apa Mas, asal biayanya kita ditinggal dikasih." Oh, kalau dulu kan hajinya kan jauh, butuh waktu berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 4 bulan. Kalau sekarang naik pesawat sebentar. "Itu Dek, saya nggak ada." "Ya apa Dek?" "Ya jangan Mas, anak kita masih kecil, punya anak kecil perempuan." "Iya wes, memang nggak wajib," kata dia. "Cuma kepingin saya." Mikir terus. Kelihatan bapaknya tadi itu termenung, anak kecil ini mikir, pasti kepikiran ini bapak ini. Pasti ada urusan bapak ini. Anak kecil itu moro, "Pak, sampean kok kelihatan sering termenung mikir, ada apa sih Pak?" Enggak apa-apa. Bapak kepingin haji, tapi Bapak masih belum ada biaya untuk nafkahnya keluarga nak. Biayanya kamu, biayanya ibumu selama aku tinggal. Udah, kata anak, "Pak, berangkat aja Pak, enggak apa-apa. Jangan nak, kasihan ibumu berat nanti." "Udah aku yang ngomong sama ibu," kata anak tadi itu. Anaknya masih kecil. Udah, anak ini datang kepada ibu, "Bu, saya mau tanya Bu." "Iya nak, apa?" Lucu, anaknya masih kecil. "Yang kasih rezeki kita siapa Bu?" Airnya itu dimatikan, kamar mandi. "Yang kasih rezeki kita siapa Bu?" "Allah." "Oh bukan Bapak Bu, yang kasih rezeki kita sampai makan, sampai kita minum, sampai kita sehat. Siapa Bu?" "Allah." "Oh bukan Bapak Bu." "Bukan nak." "Ya Allah, Bapak kamu dikasih sama Allah, terus Bapak kamu yang biayai kita." "Oh Allah Bu ya yang kasih rezeki kita." "Iya." "Kenapa Bu? Bapak nggak boleh haji?" "Iyalah, biayanya gimana?" "Oh kalau Bapak haji, Allahnya juga ninggalkan kita Bu ya haji." "Ya enggak, Allah tetap nak, yang beri rezeki kita juga Allah." "Oh kalau gitu Bapak haji, Allah tetap yang ngasih rezeki kita ya." "Iya, biar kalau gitu Bapaknya haji, Allahnya tetap ngasih rezeki kita Bu." "Bapak itu termasuk memberi rezeki atau makan rezeki Bu?" "Yang makan rezeki sama seperti kita." Yang makan rezeki berangkat haji, yang ngasih rezeki tetap ngasih rezeki kita Bu." Mikir ibunya, pinter kon nak kata dia. "Iya wis tawakal Pak, wis sampean berangkat haji dah. Doakan nanti ada di sana ya, di Makkah." Di itu nangis bapaknya, "Ya Allah, enggak sia-sia punya anak model begini ya enggak?" Berangkat haji. Di daerah situ ada gubernur, hobinya itu berburu. Apa berburu itu? Berburu ya, tahu ya. Hobinya berburu. Wah, namanya gubernur, berburu ya dikawal. Kan begitu. Berburu.
Dikawal, ada pengawalnya begitu. Satu saat ada sampai ada di daerah situ, gubernur ngiup ada di rumahnya orang sufi yang haji ini. Ngiup di situ, panas ya. Mintakan air lagi, mintakan. Dimintakan, ketok pintunya. Assalamualaikum sama pengawalnya. Duduk di situ di teras itu si gubernur ini. Dari dalam suaranya anak kecil ini, waalaikumsalam, nggak keluar. Minta airnya boleh nggak? Ada yang haus di sini. Oh iya iya. Diambilkan, nggak keluar itu anak, masih kecil anaknya. Dikeluarkan gelasnya. Kenapa kamu nggak keluar nak? Oh jangan, bukan mahramnya, kata dia. Dengar si gubernur, kok pinter temen itu anak. Masih kecil sudah tahu mana yang mahram, yang bukan mahram. Wong sungi, tuwek-tuwek daru kadang-kadang. Nak, mana bapak kamu? Kok nggak keluar? Anu, bapak saya haji. Oh, bapak kamu haji. Siapa sih bapak kamu? Bapak saya lupa namanya itu, Fulan bin Fulan. Tahu, kenal ini gubernur. Oh ini orang hebat ini, wali min auliyaillah ini. Ya apa biayanya? Udah ada, ditinggal. Waduh, nggak mikir itu. Kita kan udah dijamin rezekinya sama Allah. Bapak saya, ibu saya ini makan rezeki. Bapaknya yang makan rezeki berangkat, tapi yang memberi rezeki tetap ngasih kita. Tersentuh hatinya si gubernur ini, masya Allah, pinter arah ini. Pesen sama bupati di daerah situ misalnya ya, pemimpin daerah dari situ. Saya pesen loh ya, selama bapaknya belum datang, kamu kasih kebutuhannya, makannya yang bagus, buah-buahan dikirim, jajannya dikirim, biaya hidup kasih, makanan yang bergizi dikasih, dibiayai sampai bapaknya datang. Masya Allah, ditinggal sama bapaknya yang asalnya makannya itu mendol, iwai, tempe, dibiayai sama pemerintah, sate jadinya saudara. Yang biasanya buah-buahannya itu juwet, salak, berubah jadi apel, anggur begitu. Masya Allah. Yang asalnya es ganipo ganti es krim misalnya. Walhasil makanannya istimewa. Dibiayai tuh. Berangkat yang makan rezeki, yang memberi rezeki masih tetap. Sampai datang bapaknya, berhenti nggak dibiayai, balik maneng mendol. Kembali lagi ke tempe. Tuh, lihat. Ini satu bukti rezeki itu adalah udah diatur oleh Allah. Nggak usah bingung dengan seseorang. Cuma ojo niru, lek duduk durung dadi wali. Saya pasrahkan sama Allah. Ziarah keliling, akhirnya anak ngamen ndak ngajinya nyanyi. Ini orang tua model demikian ini perlu diplester itu. Ndak beres itu. Saya sering itu ketemu dengan orang begitu itu. Datang ke rumah Habib minta ijazah. Siapa kamu? Saya dari daerah sini. Oh, dari mana kamu? Saya keliling ziarah, Beb. Loh, keliling ziarah, kamu sudah punya anak? Punya 4, Beb. Terus gimana? Nafkahnya didik anak kamu. Saya tawakal. Wah, gak beres kamu.
Itu yang kamu ziarahi pasti marah sama kamu, gak beres kamu itu. Terus noai, lulus bukan jadi wali, jadi sampel kamu, saya bilang. Ini gak bener ini. Hah? Ada lagi ziarah mau tabarruk, keliling, Indonesia mau dikelilingi, tabarruk dengan orang soleh, sampai ke rumah. Udah berapa bulan? 2 bulan, Beb. Duh, bapak kamu di mana? Ibu kamu di mana? Masih ada? Enggak. Umurnya berapa? 70 tahun. Kenapa enggak khidmat? Kenapa enggak bantu bapak kamu? Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Lah kok ditinggal bapaknya? Iya, Beb. Pulang kamu. Ujung-ujungnya enggak punya ongkos, Beb. Mau iki yo pun jauh berkah, pun jauh duit iki. Karena itu segala sesuatu itu harus diukur dengan diri dan dikendalikan dengan ilmu. Keliru model begitu itu. Ini ya satu cerita membuktikan bahwa orang yang haji itu dengan benar-benar tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan haji itu adalah perbuatan yang bisa menjanjikan kebahagiaan dunia sampai akhirat, bisa melebur dosa kita sehingga bersih daripada dosa dan kesalahan sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Wallahu alam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.